Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang perencanaan usaha. Jadi, sesuai siklus PDCA, hal yang pertama dilakukan sebelum memulai usaha adalah membuat perencanaan. Kita mulai materinya. Apa sih perencanaan usaha itu? Perencanaan usaha atau perencanaan bisnis, atau orang sebut sebagai business plan, itu adalah menentukan visi, misi, tujuan, strategi, prosedur, programnya, timelinenya, sampai ke anggaran untuk menjalankan bisnisnya atau usahanya. Jadi secara umum perencanaan itu adalah kita nyusun panduan mutunya. Jadi kita nyusun aturan mainnya. Jadi secara umumnya perencanaan itu gampangnya adalah blueprintnya. Jadi semacam cetak birunya sebuah usaha. Jadi semuanya rujukannya ke sana, ke perencanaan. Jadi bisa dikatakan secara umum perencanaan bisnis atau business plan itu adalah rujukan kita dalam menjalankan usaha, atau dalam orang nyebutnya sebagai manual mutu atau panduan mutunya. Tujuannya apa? Kita merencanakan usaha, tujuannya ada 3. Yang pertama adalah sebagai action plan, jadi rencana aksi kita. Kemudian ada fungsinya sebagai roadmap, peta jalannya atau blueprintnya. Dan yang terakhir adalah sebagai alat penjualan. Jadi ini tuh perencanaan usaha, atau kita sebutnya sebagai proposal, itu bisa kita jual juga sebagai alat jual juga, sales tool. Jadi dengan proposal itu kita bisa menawarkan untuk mendapatkan dana. Jadi semacam penawaran. Walaupun kita belum berusaha menjalankan usaha, tapi di situ kita udah bisa meyakinkan ke orang lain untuk ikut bergabung ke usaha kita. Nah, itu salah satu tujuan dari perencanaan usaha. Komponennya apa? Jadi perencanaan usaha, kalau Anda bingung itu lebih gampangnya adalah bikin proposal. Komponen dalam perencanaan usaha itu ada 6 item. Yaitu pertama, deskripsi bisnis. Kedua, strategi pemasaran. Ketiga adalah pesaing dan tingkat persaingannya. Kemudian yang keempat, desain pengembangan. Yang kelima adalah rencana operasional dan manajemennya. Yang terakhir adalah pembiayaannya. Nah, jadi itu minimal yang harus ada dalam sebuah proposal usaha atau perencanaan usaha. Kita bahas satu-satu. Deskripsi bisnis. Di deskripsi bisnis itu isinya ada 4 poin. Ada sejarah atau biasa kita sebut sebagai latar belakangnya. Sampai usaha itu lahir, di mana tempatnya. Jadi istilahnya ada alamatnya. Ada alamatnya di situ. Kenapa ada sejarahnya atau latar belakangnya, kenapa bisnis ini ada. Kemudian kita di situ ada visi misi yang berisi tentang harapan kita dan apa-apa yang akan kita raih. Nah, di situ ada mimpi dari usaha kita. Kemudian ada deskripsi produknya. Nah, di sini menjelaskan produk apa yang kita sediakan. Kita perjelas, dideskripsikan. Produk itu beratnya berapa dan seterusnya, kegunaannya untuk apa dan seterusnya. Kemudian keunggulan dan keunikan dibandingkan produk yang sejenis. Biasanya meliputi harga, kualitas, kemudian penggunaannya, kemasan, rasa, dan seterusnya. Nah, itu kita sampaikan di situ. Dan yang terakhir adalah proses produksinya, yaitu bagaimana cara kita memproduk produk itu. Jadi flowchart-nya, jadi alur kerjanya, itu kita jelaskan. Kemudian yang poin kedua adalah strategi pemasarannya. Di strategi pemasaran itu ada 3 item yang harus
dimasukkan. Yang pertama adalah segmennya. Segmennya yang kita sasar itu berdasarkan apa? Apakah jenis kelaminnya, apakah hobi, pekerjaan. Jadi lebih ke status sosialnya. Kemudian geografisnya, itu tempatnya ada di mana? Apakah skala lokal, secara interlokal atau nasional atau internasional. Jadi target pasarnya itu mau seluas apa gitu. Nah, kalau ada beberapa jenis produk yang segmennya berbeda-beda, ya kita harus bikin kategorinya. Jadi kita bikin kayak kayak tabelnya gitu. Jadi produk A segmennya ini, produk B segmennya ini, dan seterusnya. Jadi diuraikan sendiri-sendiri. Kemudian strategi promosinya itu kita bisa menggunakan dua cara, jadi bisa online atau offline. Dan yang terakhir adalah jalur distribusinya atau penjualannya. Jadi apakah kita jual secara langsung atau tidak langsung, yaitu direct selling atau indirect selling. Nah, itu di bagian strategi pemasaran. Kemudian bagian yang ketiganya adalah pesaing dan tingkat persaingannya. Itu harus kita isi minimal ada dua, yaitu posisi produk layanan kita. Jadi kita bandingkan produk kita, posisinya itu dibandingkan dengan kompetitor kita, pesaing-pesaing kita itu biasanya dibandingkan melalui 4 sumbu keunggulan produk yang meliputi harga, rasa, ketersediaan, kemasan. Jadi kita bikin kayak kuadran gitu ya, kuadran 1, 2, 3, 4. Yaitu ada sumbu X, sumbu Y. Nah, posisi produk kita itu dibandingkan dengan harga, rasa, ketersediaan, dan kemasan dengan produk lain itu posisinya ada di mana. Nah, nanti akan orang bisa melihat posisi produk kita. Atau dibuat dalam peta persaingan. Jadi kita bikin tabel perbandingan. Jadi kita bikin perbandingan. Misalnya produk kita yang ada di pasaran itu pesaingnya ada 3 gitu. Kita tulis saja. Ini produk kita, yang sini produk A, produk B, produk C. Nanti dari harga, misalnya harga kita berapa, terus rasanya, variannya apa aja, sehingga dari situ orang bisa tahu kualitas atau posisi produk kita dibanding dengan kompetitor kita. Poin berikutnya adalah desain pengembangan. Desain pengembangan ini meliputi membangun loyalitas pelanggan. Jadi bagaimana caranya kita membuat pelanggan itu jadi loyal. Nah, itu yang harus penting karena inti dari bisnis adalah membuat pelanggan itu loyal. Jadi dia pokoknya kalau produk kita nggak mau gitu lah. Nah, atau minimal dia punya willing. Willing itu apa ya? Dia akan merekomendasikan ke orang lain untuk membeli produk kita. Jadi menularkan lah. Kemudian yang berikutnya isinya adalah ada target penjualan. Jadi kita punya target penjualan minimal 1 atau sampai 3 tahun ke depan. Itu kita targetkan. Misalnya target tahun pertama sekian kilo misalnya, atau sekian target penjualan ya misalnya berapa kodi atau berapa, itu kita punya target. Nah, itu harus dicantumkan di proposal usaha atau perencanaan usaha. Kemudian yang berikutnya adalah bagian rencana operasional dan manajemen. Jadi di sini lebih ke timnya, itu bisa kita bikin struktur organisasinya, misalnya direksinya siapa atau istilahnya lah ketuanya siapa, bagian keuangannya siapa, bagian produksinya siapa, atau pimpinannya siapa. Nah, nanti di situ ada job description-nya, ada tugas-tugasnya. Si A tugasnya apa, si B apa, dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah ada analisis manajemen risiko. Jadi kita harus, ini sesuai ISO yang terbaru, versi 2018,
itu bahwa ada klausul terbaru namanya risk management atau manajemen risiko. Tujuannya apa? Untuk mengeliminir kegagalan produk atau kegagalan usaha. Jadi kita udah eliminir dulu resiko yang akan timbul selama produk atau menjalankan bisnis. Itu bisa misalnya, apakah produk ini cepat kadaluarsa? Kalau cepat kadaluarsa, itu harus dibikin trik-triknya, treatment-treatmentnya agar produk itu tidak cepat kadaluarsa. Misalnya kita sediakan pendingin lemari pendingin atau apa. Jadi kita taruh kayak yang jualan es krim itu kan biasanya dia naruh freezer kan di tiap warung gitu. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang terakhir adalah perhitungan biaya. Perhitungan biaya itu meliputi dari 3 hal, yaitu biaya modal, biaya operasional tetap, fixed cost, dan biaya operasional tidak tepat atau variable cost. Nah, dari 3 ini kita uraikan masing-masing. Jadi biaya modal itu biasanya lebih ke aset. Jadi misalnya gedung dan seterusnya itu. Peralatan, terus logo-logo itu kan. Dan biasanya usianya di atas 1 tahun. Kemudian biaya operasional tetap atau fixed cost. Jadi tetap. Artinya apa? Itu rutin. Mau kita produk atau nggak produk, ya kita harus keluarkan gitu. Contohnya listrik, minimal kan abodemen yang kita bayar. Kalau kita sewa toko ya kan kita harus bayar. Mau kita pakai atau enggak kita harus bayar. Air juga kita minimal abodemen yang kita bayar. Internet dan seterusnya. Jadi tidak terpengaruh oleh jumlah produk yang dihasilkan. Nah, itu namanya biaya operasional tetap. Gaji karyawan itu juga biaya operasional tetap karena mau dia kerja mau enggak ya tetap harus kita gaji. Kemudian biaya operasional tidak tetap atau variable cost. Itu biayanya berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya produk yang kita hasilkan. Contohnya bahan baku. Kalau kita produknya banyak ya otomatis bahan bakunya nambah, kemasannya nambah, promosinya juga akan nambah atau biaya pemasarannya nambah. Bahkan sampai ke pekerjanya pun nambah. Misalnya ada lembur. Nah, lembur itu masuknya biaya tidak tetap. Kan tidak tiap hari ada lembur kan. Nah, itu masuknya biaya operasional tidak tetap. Nah, itu beberapa poin yang yang harus diperhatikan dalam perencanaan usaha. Oke, sebelum kita tutup, saya ulang sepintas, kita ambil reviewnya. Pertama, jadi perencanaan usaha itu adalah blueprintnya. Jadi panduan kita menjalankan usaha. Tujuannya itu ada 3 sebagai action plan, roadmap, dan sales tool. Komponennya itu ada 6. Jadi kalau kita bikin proposal usaha itu minimal ada 6 item, yaitu deskripsi bisnis, strategi pemasaran, pesaing dan tingkat persaingan, desain pengembangan, rencana operasional dan manajemen, dan yang terakhir adalah perhitungan biaya. Demikian materi kita hari ini tentang perencanaan usaha. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.